Kata siapa belajar jati diri itu supaya biar semua orang mencintai diri kita? Kata siapa? Ayo, pahami lagi, belajar jati diri itu bukan agar hidupnya semua orang mencintai diri kita, tidak. Kata siapa belajar jati diri itu supaya biar semua orang mencintai diri kita? Kata siapa? Ayo, pahami lagi, belajar jati diri itu bukan agar hidupnya semua orang mencintai diri kita, tidak. Bukan seperti itu, bukan. Mengenal diri, belajar jati diri, bermarifat, sangkan paraning dumadi itu bukan biar orang itu mencintai kita, enggak gitu konsepnya. Jadi gini loh, kehidupan itu seperti biasa Bapak Ibu. Yo ada yang nggak suka, yo ada yang suka. Karena kita hidup di alam bumi ini yang mempunyai hukum sunatullah. Sedangkan hukum sunatullah untuk keseimbangan ya ada yang suka, ada yang tidak suka. Jadi belajar jati diri itu bukan bukan pelampiasan. Bukan pelampiasan, bukan supaya orang mencintai kita semua, supaya kita dihormati orang, supaya kita dihargai orang, semua orang itu menghargai kita semua. Kalau niat awalnya seperti itu Bapak Ibu nanti di perjalanan akan lelah sendiri, jadi ayo mulai dipahami. Belajar jati diri itu adalah kita sadar bahwa diri kita yang sejati itu adalah rohani, yang sifatnya adalah menjadi penyaksi dengan kenetralan. Jadi jiwa kita itu adalah penikmat dan pengamat, roh kita itu adalah penyaksi atas semua yang terjadi tanpa ada rasa tidak terima, tanpa ada rasa bahagia. Roh itu nggak ada rasanya Bapak Ibu. Roh itu hanya sadar dan menjadi penyaksi. Yang ada rasanya ini jiwa, yang kadang bahagia, yang kadang susah rasanya. Ini jiwa yang masih melekat, jadi masih naik turun, kadang bahagia, kadang susah. Lah jiwa yang merdeka adalah jiwa yang selalu tenang, damai, bahagia, menikmati hidup apa adanya, kasunyatan gitu loh, apa adanya. Jadi menikmati apa yang ada di sekitar kita ini, di kehidupan kita ini jiwa. Lah kalau rohani itu yang menjadi penyaksi. Jadi si rohani sifatnya itu menyaksikan. Rohani itu sifatnya berserah, mengikuti kehendak ilahi dan menyaksikan yang terjadi dalam diri kita maupun di luar diri kita. Jadi luruskan dulu Bapak Ibu niatnya. Belajar jati diri itu bukan untuk pelampiasan agar disukai semua orang, agar dihormati semua orang, agar hidupnya selalu tercukupi tanpa kekurangan sama sekali. Enggak gitu. Kehidupannya tetap seperti pada umumnya. Cuman waktu belum mengenal jati diri, di saat dibenci kita marah, di saat difitnah kita marah, di saat ada yang tidak suka dengan kita marah, nggak terima dan sebagainya. Tapi kalau sudah mengenal jati diri, ada yang benci, ada yang memfitnah, ada yang tidak suka, kita tetap netral. Jadi rasa kita dari jiwa ini sudah tidak terpengaruh, tidak baper. Jadi belajar jati diri bukan untuk merubah sesuatu yang ada di luar Bapak Ibu. Wah belajar jati diri biar yang di luar nanti seperti apa yang kita mau. Enggak begitu. Yang di luar ya tetap seperti itu, wong sifat karakter dan perjalanan jiwanya orang itu seperti itu. Lah kalau kita sudah kenal jati diri, orang itu tetap seperti itu, kita sudah terima, kita sudah tidak membencinya, kita akan lebih bisa mensikapinya. Lah mensikapinya pun sebenarnya bukan kita yang mensikapi. Yang mensikapi adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan itu sendiri yang akan menggerakkan kita nanti mensikapinya bagaimana orang ini gitu. Karena apa? Karena kita menjadi si penyaksi ini. Di saat kita benar-benar menjadi penyaksi, kerentege hati,
pikiran berjalan, ini sudah dia itu sendiri yang memproyeksikan atau yang menggerakkan atau yang mensikapi sesuatu kejadian yang ada di luar diri, sudah bukan kita lagi. Jadi ayo dipahami lagi, belajar jati diri itu bukan biar yang di luar diri itu jadi suka semua kepada kita, terus yang di luar diri yang jadi seperti yang kita mau, enggak. Jadi belajar jati diri adalah kita mengenal diri kita yang sejati. Diri kita yang sejati itu hanya sebatas menjadi penyaksi secara rohani, secara jiwa. Sang jiwa yang murni, jiwa yang merdeka itu selalu tenang, damai, bahagia, menikmati hidup ini apa adanya. Dan si raga ini mengaplikasikan tunduk patuh ini raganya kepada batinnya. Jadi perlu dipahami lagi nih Bapak Ibu, luruskan lagi. Ayo diperbaiki niatnya. Soalnya nanti kalau niat Bapak Ibu dari awal belajar jati diri agar ini, agar itu, agar selalu, agar jeli dan sebagainya, nggak apa-apa kalau agar jeli, agar selalu nggak apa-apa. Agar yang tadi dibenci jadi nggak dibenci, jadi semua suka, ini hilangan. Jadi belajar jati diri kalau niatnya sudah agar orang mencintai semuanya, nanti di pertengahan jalan Bapak Ibu akan capek-capek sendiri, Bapak Ibu akan lelah sendiri. Jadi udah, belajar jati diri adalah untuk pemurnian jiwa raga, membersihkan tempelan-tempelan energi negatif, emosi-emosi negatif, rasa-rasa negatif, sifat-sifat negatif yang ada di dalam diri. Ketika ini terbersihkan, kita akan semakin dekat kepada Tuhan kita. Ketika sudah semakin dekat, lama-lama kita berserah. Di saat berserah, kita akan fanabila, lebur. Sudah tidak ada sudah menerima lah intinya, sudah menerima kehidupan ini, sudah sadar, sudah netral, menjadi penyaksi, menikmati hidup ini. Jadi nggak gampang baperan, nggak kebanyakan keinginan. Lah, pingin apa sih ya? Pengen apa coba? Wong kalau sudah mengenal jati diri, nanti ketika Tuhan kan maha tahu nih, Tuhan maha tahu apa yang kita butuhkan, nanti dikerentekan kok dalam hati kok. Jadi kalau benar-benar pengenalan jati diri, nggak ada keinginan apa-apa Bapak Ibu. Yang ada hanyalah tunduk patuh, berserah, yakin, percaya Dia akan mencukupi semua kebutuhan kita, Dia akan selalu melindungi kita, Dia akan selalu bersama kita dimanapun dan kapanpun. Jadi kita ya udah berserah, kita jalani saja hidup ini penuh dengan kesadaran dan kenetralan. Udah, intinya bersih-bersih terus hatinya, bersihkan hatinya, dekatkan diri, berserah. Nanti akan paham-paham sendiri. Karena pelajaran jati diri itu tidak bisa hanya dipahami lewat akal logika. Nggak bisa Bapak Ibu. Justru akal logika ini harus difanakan dulu. Sininya difanakan, wadahnya kosong, lebur ke dalam hatinya, ke dalam kesadaran murninya. Ketika sini sudah fana, kosong, lebur, nanti getaran cahaya, getaran energinya akan mengalir dan mengisi sini kita, sehingga sini akan digerakkan oleh Dia. Jadi leburkan dulu sininya. Pelajaran jati diri itu bukan sekedar konsep, bukan sekedar paham teori, bukan sekedar seberapa banyak hafalnya, tapi justru ini harus dileburkan dulu. Biarkan sini nanti kalau sudah kosong akan dipenuhi oleh getaran-getarannya, oleh kuasanya, oleh energi-energinya. Jadi leburkan dulu atau fanakan dulu sininya. Mengheningkan cipta, ngeningno cipta mandeng pucuki inggrono madhep mantep kang murba wasesa mekek babagan hawa sanga. Lebur. Biarkan, kosongkan keramaian yang ada di kepala ini, jual beli, barter, penilaian, penghakiman, ya macam-macam lah, ini leburkan dulu, netralkan, lebur. Biarkan nanti kalau lebur akan diisi oleh dayanya, oleh energinya, oleh cintanya, oleh kuasanya, oleh cahayanya. Sehingga inilah yang disebut nanti menjadi akal yang sehat, akal yang tunduk patuh kepadanya. Sehingga sudah sehat, akal yang sadar, akal yang sehat, akal yang mengikuti kehendak ilahi. Oke Bapak Ibu, ayo pahami pelajaran jati diri itu bukan agar ini agar itu, tapi kita mengenal diri kita,
yang sejati. Di saat kita kenal diri kita yang sejati, maka kita akan kenal dengan Tuhan kita ini. Diri yang sejati adalah sumbernya langsung dari Dia. Barang siapa kenal dengan dirinya, maka ia akan kenal dengan Tuhannya. Ya bersih-bersih aja dulu, bersih-bersih. Teknik-tekniknya banyak itu. Di video-video yang sebelum-sebelumnya disimak saja teknik-tekniknya, tata caranya, dipahami dulu, terus dipraktekkan. Intinya pelajaran jati diri itu harus praktek secara kontinu. Berapa lama? Ya udah, yang penting praktekkan saja. Wong yang mengenal dia itu sendiri yang memperkenalkan. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa kenal dengan dia kecuali dia sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Karena gini, di saat kita lebur hanya ada dia atau dia yang ada. Tapi kalau kita masih merasa ada, sampai kapanpun tidak akan pernah yang namanya ketemu, mengenal secara murni, secara hakiki. Kalau ketemu bayangannya mungkin iya. Kalau kita masih ada, merasa dengan ini kita bisa kenal, itu mungkin ketemu dengan bayangannya, tapi bukan dengan sejatinya. Karena di saat ditemui, dijumpai oleh yang sejatinya, diri kita itu lebur. Di saat kita masih ada, dia nggak akan menampakkan dirinya, nggak akan memperkenalkan dirinya. Tapi di saat kita nggak ada, kita fana, yang ada hanyalah siapa. Gitu Bapak Ibu. Jadi udah, intinya bersih-bersih, dohir batin, mendekatkan diri, berserah diri kepadanya. Barang siapa bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri, untuk berjalan meniti ke dalam dirinya, untuk pengenalan jati dirinya, maka dia akan menjumpainya. Karena yang dilihat adalah kesungguh-sungguhannya dalam meniti proses perjalanan ke dalam diri. Jadi nikmati saja, nggak usah mikir berapa lama, nggak usah dipikir berapa lamanya. Udah praktek istiqomah. Nanti kalau sudah waktunya juga ya paham sendiri, sadar sendiri. Yang penting praktekkan Bapak Ibu.